Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Profesi Apoteker Angkatan 34, akan sedikit menjelaskan tentang ISPA atau Infeksi Saluran Pernapasan Akut, yang disusun oleh Delvi Siswita, Dinda Bestari, Edi Susilo, Elvira Herprabayu, Esti Putri Utami, Eva Arianti, Fitri Arista, Fitri Sundari Wijayanti, dan Gloria Werov Karundeng, dan dibimbing oleh Ibu Dr. Siska M. Parm APT. Definisi ISPA. ISPA adalah suatu keadaan di mana kuman penyakit berhasil menyerang organ-organ tubuh yang dipergunakan untuk bernapas yang berlangsung tidak lebih dari 14 hari. Infeksinya, masuknya kuman berkembang biak menimbulkan gejala penyakit pada tubuh. Sistem respirasi. Sistem respirasi dibagi menjadi dua, bagian atas dan bagian bawah. Pada bagian atas terdapat hidung, mulut, faring, dan laring. Infeksi saluran pernapasan atas meliputi 1. Otitis media atau peradangan telinga. 2. Faringitis, inflamasi faring dan jaringan limfoid. 3. Sinusitis atau infeksi di sinus. Pada sistem respirasi bagian bawah terdapat trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Infeksi saluran pernapasan bawah meliputi 1. Bronkitis, infeksi pada cabang trakeobronkial. 2. Bronkiolitis, infeksi virus akut pada saluran pernapasan bawah bayi yang menunjukkan pola musiman yang tetap. 3. Pneumonia, peradangan paru. Penyebab penyakit ISPA. Pada penyakit ISPA disebabkan oleh dua hal, virus dan bakteri. Pada virus, golongan myxovirus termasuk di dalamnya virus influenza, virus parainfluenza, dan virus campak dan adenovirus. Dan pada bakteri disebabkan oleh Streptococcus, Haemolyticus, Staphylococcus, Pneumococcus, Haemophilus influenza, Bordetella pertussis, dan Corynebacterium diphtheria. Epidemiologi ISPA. ISPA merupakan penyebab kematian terbesar baik pada bayi maupun pada anak balita. Menurut survei mortalitas subdit ISPA pada tahun 2005 di 10 provinsi, diketahui bahwa pneumonia merupakan penyebab kematian bayi terbesar di Indonesia, yaitu sebesar 22,30% dari seluruh kematian bayi. Prevalensi ISPA tertinggi pada balita, yaitu lebih dari 35%, sedangkan terendah pada kelompok umur 15-24 tahun. Prevalensi cenderung meningkat lagi sesuai dengan meningkatnya umur. Prevalensi antara laki-laki dan perempuan relatif sama dan sedikit lebih tinggi di pedesaan. Prevalensi ISPA cenderung lebih tinggi pada kelompok dengan pendidikan dan tingkat pengeluaran rumah tangga per kapita lebih rendah. Selanjutnya, otitis media. Otitis media merupakan inflamasi pada telinga bagian tengah. Otitis media sebagian besar diawali oleh gangguan flu atau infeksi saluran pernapasan atas akibat infeksi saluran pernapasan bagian atas. Tuba Eustachius yang menghubungkan bagian tengah dengan bagian belakang hidung mengalami penyumbatan dan peradangan sehingga menyebabkan penumpukan lendir pada telinga tengah. Etiologi otitis media. Bakteri penyebabnya yaitu Streptococcus pneumoniae, Haemophilus non-typeable influenza, Moracella catarrhalis. Patofisiologi otitis media. Otitis media, bakteri akut biasanya mengikuti saluran pernafasan atas. Virus infeksi menyebabkan disfungsi tuba Eustachius dan pembengkakan mukosa telinga tengah. Fungsi tuba Eustachius yang tidak normal menyebabkan reflux cairan tersundat di telinga tengah dan perkembangan bakteri. Klinikal presentasi. Otitis media akut timbul sebagai onset akut. Tanda dan gejala, medula infeksi telinga seperti otalgia, iritabilitas, dan menarik-narik telinga disertai dengan tanda-tanda seperti membran timpani abu-abu, menggembung, non-motil. Ini sering diikuti gejala pilek, hidung tersumbat atau batuk. Demam kecil dari 25% pasien dan otalgia besar dari 75% pasien. Resolusi otitis media akut terjadi selama 1 minggu, nyeri dan demam. Atasi lebih dari 2 hingga 3 hari dengan sebagian besar anak menjadi asimptomatik pada usia 7 hari. Efusi sembuh perlahan, 90% telah hilang dalam 3 bulan. Tanda dan gejala. Otitis media akut, peradangan lokal, otalgia, otorhea, iritabilitas, kurang istirahat, nafsu makan turun, serta demam.
nyeri, hilangnya pendengaran, leukositosis. Manifestasi otitis media pada anak-anak kurang dari 3 tahun seringkali bersifat non-spesifik seperti iritabilitas, demam, terbangun pada malam hari, nafsu makan turun, pilek dan tanda rinitis konjungtiva. Otitis media efusi, ada cairan di rongga telinga bagian tengah tanpa disertai tanda peradangan akut. Otitis media kronik, ada cairan otorhia yang purulen sehingga diperlukan drainase. Otorhia semakin meningkat pada saat infeksi saluran pernafasan atau setelah terekspos air. Nyeri jarang dijumpai pada otitis kronik kecuali pada eksaserbasi akut. Hilangnya pendengaran disebabkan karena destruksi membran timpani dan tulang rawan. Pengobatan otitis media. Tujuan yang ingin dicapai adalah mengurangi nyeri, eradikasi infeksi, dan mencegah komplikasi. Terapi pokok. Terapi otitis media akut meliputi pemberian antibiotik oral dan tetes bila disertai pengeluaran sekret. Lama terapi adalah 5 hari bagi pasien risiko rendah, yaitu usia besar dari 2 tahun serta tidak memiliki riwayat otitis ulangan ataupun otitis kronik, dan 10 hari bagi pasien risiko tinggi. Regimen antibiotik yang digunakan dibagi menjadi 2 pilihan, yaitu lini pertama dan lini kedua. Lini pertama amoxicillin, amoxiclav, lini kedua cefdinir dan ceftriaxone. Untuk pasien dengan sekret telinga otorhea, maka disarankan untuk menambah terapi tetes telinga ciprofloxacin atau ofloxacin. Profilaksis bagi pasien dengan riwayat otitis media ulangan menggunakan amoxicillin 20 mg per kilogram berat badan 1 kali sehari selama 2-6 bulan. Terapi penunjang. Terapi penunjang dengan analgesik dan antipiretik memberikan kenyamanan khususnya pada anak-anak. Dekongestan dan antihistamin hanya direkomendasikan bila ada peran alergi yang berakibat kongesti pada saluran nafas atas. Sedangkan kortikosteroid oral mampu mengurangi efusi pada otitis media kronik. Lebih baik daripada antibiotik tunggal. Penggunaan prednison 2 kali 5 mg selama 7 hari bersama antibiotik efektif menghentikan efusi. Berikutnya ada evaluation of therapeutic outcome atau evaluasi hasil terapeutik. Gejala otitis media akan hilang dalam waktu 24-72 jam bila terapi dengan tepat. Bila otalgia atau demam selama terapi tetap atau kambuh, maka harus dicurigai kemungkinan infeksi bakteri yang menghasilkan beta-laktamase. Lakukan terapi dengan antibiotik yang aktif terhadap beta-laktamase. Bila kambuh setelah 1 bulan yang disebabkan infeksi karena mikroba yang sama, terapi dengan amoxicillin dosis tinggi atau antibiotik stabil beta-laktamase. Pada hari ke-10, terapi periksa ulang untuk kemungkinan terjadinya efusi. Frekuensi efusi 10%. Bila efusi tetap ada, 3 bulan pertimbangkan untuk teruskan terapi amoxicillin atau cotrimoxazole dan penyisipan tubatympanostomi. Sinusitis. Sinusitis adalah peradangan atau infeksi pada sinus paranasal atau ruang udara berlapis membran di sekitar hidung. Biasanya, infeksi terjadi disebabkan karena virus. Istilah lain yaitu rhinosinusitis. Sinusitis biasanya melibatkan mukosa hidung. Sinusitis terbagi atas 3, yaitu sinusitis akut, kronik, dan subakut. Untuk yang akut, infeksi pada sinus paranasal selama 30 hari baik dengan gejala yang menetap maupun berat. Kronik, apabila gejala sinusitis terus berlanjut hingga lebih dari 6 minggu. Dan subakut, infeksi selama 30-90 hari, gejala yang menetap maupun berat. Patofisiologi dari sinusitis diawali dengan rinitis, boleh karena rinitis alergi atau infeksi virus. Biasanya karena dapat merusak silia pada hidung. Diawali dengan memicu mediator inflamasi, kemudian terjadi inflamasi pada mukosa hidung, dan oleh karena permeabilitas pembuluh darah yang meningkat, menyebabkan edem pada bagian konka hidung. Kemudian, ini akan menyebabkan obstruksi ostia sinus. Biasanya, keadaan ini terjadi pada persisten rhinorea. Kemudian, obstruksi akan menyebabkan statis dari sekresi mukus yang berlebihan dan akan memicu meningkatnya IL-8, TNF-alfa,
IL-1 dan IL-6, serta IL-10, yang akan menyebabkan peningkatan dari neutrofil, eosinofil, dan sel mas. Terjadi inflamasi pada mukosa sinus atau sinusitis akut. Kemudian, sehingga ini akan menyebabkan perubahan mikroflora normal dalam sinus. Berikut adalah presentasi klinik dari sinusitis. Yang pertama, onset dengan gejala persisten yang kompatibel dengan sinusitis akut berlangsung selama lebih dari 10 hari tanpa perbaikan klinis. Yang kedua, onset dengan gejala demam yang tinggi parah lebih dari 39 derajat Celcius dan hidung puluren atau keluar cairan dan nyeri wajah yang berlangsung selama 3-4 hari pada awal penyakit. Kemudian, onset dengan gejala yang memburuk ditandai dengan demam, sakit kepala, atau peningkatan sekret hidung selama 5-6 hari. Etiologi, sekitar 50%-70% bakteri penyebab rhinosinusitis, yaitu Streptococcus pneumonia dan Haemophilus influenza. Moxarella catarrhalis sekitar 8%-16%. Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, Bacil gram negatif, dan anaerob lebih jarang dikaitkan dengan rhinosinusitis bakterial akut. Gejala klinis ada dua. Yang pertama gejala umum dan gejala spesifik. Gejala umum berupa batuk, demam tinggi, sakit kepala, serta menurunnya nafsu makan, malaise, dan sakit gigi. Kemudian gejala spesifik berupa hidung tersumbat, sekret hidung yang kental berwarna hijau kekuningan atau jernih, puluren, dapat pula disertai halitosis atau bau mulut, nyeri pada wajah, demam, dan sakit gigi. Untuk faktor resiko, ISPA yang disebabkan oleh virus, rinitis oleh karena alergi maupun non-alergi, obstruksi nasal, dan pemakaian nasogastristik tube. Berikut adalah terapi utama. Pemberian antibiotika dengan lama terapi 10-14 hari untuk sinusitis tanpa komplikasi kecuali bila menggunakan azitromisin untuk orang dewasa hanya 5-7 hari. Terapi penunjang, analgesik antihistamin untuk sinusitis yang disebabkan oleh alergi. Namun, perlu diwaspadai bahwa antihistamin akan mengentalkan sekret. Dekongestan oral, dekongestan nasal spray seperti phenylephrine dan oxymetazoles digunakan pada rhinosinusitis non-bakteri, tidak lebih dari 3 hari. Untuk diagnosis, aspirasi sinus yang dilanjutkan dengan kultur dan dijumpai lebih dari 104 milikoloni bakteri. Pemeriksaan X-ray, CT scan untuk kasus kompleks. Untuk tujuan pengobatan, yang pertama mengurangi tanda dan gejala, yang kedua memberantas infeksi bakteri dengan terapi antimikroba yang tepat, yang ketiga tingkatkan dan pertahankan potensi dari Oxtia, yang keempat batasi pengobatan antibiotik yang mungkin mendapat manfaat, yang kelima berantas infeksi bakteri dengan tepat terapi antibiotik, yang keenam meminimalkan durasi penyakit, yang ketujuh mencegah komplikasi, yang ke-8 mencegah perkembangan penyakit akut ke penyakit kronik. Berikut adalah tabel antibiotik dan dosis untuk rhinosinusitis bakteri akut pada anak. Kemudian, ini adalah tabel antibiotik dan dosis untuk rhinosinusitis bakteri akut pada orang dewasa. Evaluasi hasil terapi sinusitis yaitu jika gejala menetap atau memburuk setelah 48-72 jam saat terapi antibiotik yang tepat diberikan, maka pasien harus dievaluasi ulang dan antibiotik alternatif harus dipertimbangkan. Pasien yang tidak merespon terapi lini pertama atau kedua harus dirujuk ke spesialis dan dievaluasi lebih agresif dan di CT scan. Selanjutnya adalah faringitis.
Faringitis adalah infeksi akut pada orofaring atau nasofaring. Meskipun penyebab virus paling umum, Streptococcus beta hemolytic grup A atau Streptococcus pyogenes adalah penyebab bakteri utama. Faringitis akibat GABHS umumnya dikenal sebagai radang tenggorokan. Etiologi. Penyebab utama yaitu Streptococcus beta hemolytic grup A atau Streptococcus pyogenes. Pada populasi pediatrik, GBHS menyebabkan 15% sampai 30% kasus faringitis. Pada orang dewasa, GBHS bertanggung jawab atas 5% sampai 15% dari semua episode gejala faringitis. Virus menyebabkan sebagian besar kasus faringitis akut. Etiologi spesifiknya meliputi rhinovirus sekitar 20%, coronavirus 5%, adenovirus 5%, virus herpes simplex 4%, virus influenza 2%, virus parainfluenza 2%, dan virus Epstein-Barr 1%. Patofisiologinya, faring asimptomatik dari organisme mungkin mengalami perubahan pada imunitas inang, misalnya pada kerusakan mukosa faring. Dan bakteri orofaring dapat bermigrasi untuk menyebabkan infeksi. Faktor patogenik yang terkait dengan organisme itu sendiri, toksin pirogenik, hemolysin, streptokinase, dan proteinase juga berperan. Epidemiologi faringitis. Frekuensi munculnya faringitis lebih sering pada populasi anak-anak. Kira-kira 15-30% pada anak-anak usia sekolah dan 5-15% pada orang dewasa. Biasanya terjadi pada musim dingin. Faringitis pada anak di bawah usia 3 tahun jarang disebabkan oleh GABHS. Clinical presentasi. Sakit tenggorokan yang tiba-tiba timbul dan umumnya dapat sembuh dengan sendirinya. Demam dan gejala konstitusional yang sembuh dalam 3 hingga 5 hari. Tanda dan gejala klinis serupa untuk penyebab bakteri, virus, dan non-streptococcus. Gejalanya, sakit tenggorokan, nyeri saat menelan, demam, sakit kepala, mual, muntah, dan sakit perut, terutama pada anak-anak, eritema atau radang amandel, faring, dengan atau tanpa eksudat yang tidak merata, pembesaran kelenjar getah bening. Beberapa gejala yang tidak diduga adalah batuk, konjungtiva, dan koriza. Diagnosis dan tujuan pengobatan faringitis. Diagnosisnya pemeriksaan penunjang melalui kultur swab tenggorokan. Pemeriksaan kultur memiliki sensitivitas 90-95%. Rapid antigen detection test mendeteksi antigen Streptococcus. Tujuan pengobatan memperbaiki tanda dan gejala klinis, meminimalkan reaksi obat yang merugikan. Yang ketiga, mencegah penularan ke kontak yang dekat. Yang keempat, mencegah demam rematik akut dan komplikasi superatif seperti abses, peritonsillar, limfadenitis, cervix, dan mastoiditis. Terapi utama pada faringitis, lini pertamanya menggunakan penisilin dan amoxicillin. Untuk lini kedua, untuk golongan yang alergi penisilin, menggunakan cepalexin, cepadroxil, clindamycin, azithromycin, dan clarithromycin. Lama terapi selama 10 hari, kecuali benzodiazepin, penisilin, dan azithromycin. Terapi penunjang non-bakteri untuk faringitis, yang pertama adalah analgesik seperti acetaminophen dan obat antiinflamasi non-steroid untuk mengurangi nyeri tenggorokan. Yang kedua, antipiretik. Yang ketiga, kumur dengan larutan garam, gargaris makan. Yang terakhir, tablet hisap untuk nyeri tenggorokan. Tabel ini menguraikan antibiotik dan dosis untuk GABHS pada faringitis carrier chronics. Ketika faringitis GABHS akut terjadi pada pembawa, pengobatan antibiotik yang sesuai dianjurkan. Dalam pengobatan episode berulang dari faringitis GABHS kultur positif, ada data terbatas untuk mendukung regimen antibiotik tertentu. Beberapa antibiotik alternatif lebih disukai daripada penisilin atau antibiotik dengan pembawa GABHS dan faringitis rekuren. Kombinasi amoxicillin, cafulanat, clindamycin, penisilin, atau rifampicin, dan kombinasi benzodiazepin, penisilin G, atau rifampicin dapat dipertimbangkan untuk pengobatan berulang. Evaluasi hasil terapi. Kebanyakan kasus faringitis sembuh sendiri, namun antibiotik mempercepat penyembuhan
jika diberikan lebih awal untuk kasus faringitis GABHS yang terbukti. Umumnya, demam dan gejala lainnya hilang dalam waktu 3-4 hari setelah onset tanpa antibiotik. Namun gejala akan membaik 0,5 hingga 2,5 hari lebih awal dengan terapi antibiotik. Pengujian lanjutan biasanya tidak diperlukan untuk kasus indeks atau kontak tanpa gejala. Namun, kultur tenggorokan 2 hingga 7 hari setelah antibiotik selesai dibuat untuk pasien yang tetap bergejala atau ketika gejala kambuh meskipun pengobatan telah selesai. Bronkitis adalah inflamasi pada cabang trakeobronkial tidak termasuk alveol, yang umumnya berhubungan dengan infeksi pernafasan umum. Bronkitis diklasifikasikan dalam 2, yaitu 1. Bronkitis akut, 2. Bronkitis kronis. Bronkitis akut pada umumnya disebabkan oleh virus, batuk lebih dari 10 hari, sputum tidak berwarna sampai berwarna. Bronkitis kronis pada umumnya disebabkan oleh bakteri, batuk lebih dari 3 bulan dalam 1 tahun dan berlangsung 2 tahun berturut-turut. Produksi sputum mengikuti batuk. Etiologi dan gejala klinik. Bronkitis akut biasanya disebabkan oleh virus dan bakteri. Virus penyebab umum antara lain rhinovirus, influenza A dan B, coronavirus, parainfluenza, dan respiratory syncytial virus atau RSV. Bakteri atipikal antara lain Chlamydia, pneumonia, Mycoplasma pneumonia, dan Bordetella pertussis. Bronkitis kronis antara lain karena bakteri penyebab umumnya antara lain S. pneumonia, K. pneumonia, P. aeruginosa, Moxarella catarrhalis. Penyakit paru obstruktif, paparan terhadap debu, polusi udara, dan merokok. Gejala klinik 1. Batuk yang menetap yang bertambah parah pada malam hari, serta biasanya disertai sputum. 2. Rhinore sering pula menyertai batuk dan ini biasanya disebabkan oleh rhinovirus. 3. Sesak nafas. 4. Lemah, lelah, lesu. 5. Nyeri saat menelan. 6. Laringitis biasanya bila penyebabnya adalah Chlamydia. 7. Nyeri kepala, demam. 8. Adanya ronsi. Skin rash dijumpai pada sekitar 25% kasus. Patofisiologi bronkitis. 1. Batuk awalnya tidak produktif namun terus-menerus atau progresif. Sputum yang mukopurulen, kental dan berwarna. 2. Iritasi pada trakea dan bronkus. Hiperemik dan edema pada membran mukosa dan peningkatan sekresi bronkus mengakibatkan kerusakan pada epitel bronkus. 3. Bronkitis akut yang tidak tertangani menyebabkan bronkitis kronis, kemudian peningkatan sekresi bronkus dan sekret menjadi kental. Bronkitis akut biasanya terjadi pada semua usia, pada umumnya disebabkan oleh virus antara lain rhinovirus, influenza A dan B, coronavirus, parainfluenza, respiratory syncytial virus atau RSV, atau bakteri Chlamydia pneumonia, Mycoplasma pneumonia, dan Bordetella pertussis. Batuk lebih dari 10 hari, keluhan non spesifik antara lain malaise, sakit kepala, koriza, dan sakit tenggorokan. Sputum biasanya berwarna bening sampai berwarna. Untuk diagnosis umum ada pemeriksaan dada, radiografi torak, kultur bakteri dahak. Untuk diagnosis spesifik ada tes deteksi antigen virus atau polymerase chain reaction atau PCR, atau diagnosis serologis M. pneumonia, dan deteksi antibodi fluoresen langsung atau PCR untuk Bordetella pertussis. Diagnosis 1. Ada pemeriksaan fisik. Auskultasi dada biasanya menampakkan inspirasi dan ekspirasi pada rongga dada. 2. Ada ronsen dada.
untuk melihat peningkatan diameter aorta posterior pada rongga torak diafragma dengan mobilitas yang terbatas. 3. Ada tes fungsi paru, berkurangnya kapasitas vital, aliran ekspirasi yang terlalu lama. 4. Ada tes laboratorium nilai leukosit lebih dari 17.500. Klasifikasi pasien bronkitis kronik dan option treatment. Kelas 1 ada tracheobronkitis akut. Faktor risikonya tidak ada yang mendasari penyakit, biasanya disebabkan oleh virus. Option treatmentnya first line tidak ada kecuali ada penyakit lanjutan. 2. Ada amoxicillin clavulanat atau macrolida azalit. Kelas 2 ada bronkitis kronik. Faktor risiko FEV lebih dari 50%, peningkatan volume sputum dan purulense, biasanya disebabkan oleh Haemophilus influenza, Haemophilus spp, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumonia, atau beta-lactam resistant possible. First line-nya ada amoxicillin atau fluoroquinolone. Jika prevalensi dari influenzanya resisten terhadap amoxicillin lebih dari 20%. 2. Ada fluoroquinolone, amoxicillin clavulanat, azitromycin, tetracycline, atau trimethoprim sulfamethoxazole. Kelas 3 ada bronkitis kronik dengan komplikasi. Faktor risiko FEV kurang dari 50%, peningkatan volume sputum, purulensi, lanjut usia, setidaknya ada 4 flare per tahun atau komoditas yang signifikan. Untuk penyebabnya sama dengan kelas 2 dan juga Klebsiella pneumonia, Pseudomonas aeruginosa, pneumonia, dan organisme gram negatif seperti beta-lactam resistant common. First line-nya ada fluoroquinolone. Kedua ada cephalosporin spektrum luas, amoxicillin clavulanat, atau azitromycin. Kelas 4 ada infeksi bronkial kronik, disebabkan sama seperti kelas 3, plus produksi peningkatan per tahun. Untuk penyebabnya sama dengan kelas 3. Untuk option treatmentnya, first line-nya ada fluoroquinon oral atau parenteral, ada carbapenem, atau cephalosporin spektrum luas. Terapi bronkitis akut dan kronik. Akut. Tujuan untuk memberikan kenyamanan kepada pasien serta mengobati dehidrasi dan gangguan pernafasan. Untuk terapi simptomatiknya ada analgetik antipiretik antara lain ibuprofen atau paracetamol untuk mengurangi kelesuan, malaise, dan demam. 2. Cairan elektrolit untuk mencegah dehidrasi dan mengurangi kekentalan mukus. 3. Ada batuk ringan dan persisten antara lain dextrometorphan dan lebih parah ada kodein. Untuk anak-anak, aspirin harus dihindari karena berhubungan dengan munculnya sindrom Rey. Penggunaan antibiotik tidak dianjurkan, tetapi pada pasien dengan demam menetap dan gejala pernafasan lebih dari 4-6 hari. Bronkitis kronik, untuk terapi non-farmakologi, berhenti merokok, hindari preparan yang dapat menyebabkan batuk seperti polusi, asap rokok, paparan gas berbahaya, dan yang mengiritasi bronkial. Tujuannya untuk mengurangi keparahan gejala dan kekambuhan serta mencapai interval yang bebas infeksi. Untuk terapi farmakologinya menggunakan bronchodilatasi menggunakan salbutamol dan albuterol. Terapi pengobatan bronkitis akut, tujuan terapinya untuk membuat pasien nyaman dan pada kasus berat untuk mengobati dehidrasi dan gangguan respirasi. Terapi farmakologi ada terapi simptomatis dan suportif. Pemberian analgetik antipiretik diberikan aspirin atau paracetamol 650 mg maksimal 4 gram untuk dewasa dan 10-15 mg per kilogram berat badan per hari maksimal 60 mg per kilogram berat badan pada anak, atau ibuprofen 200 mg sampai 800 mg maksimal 3,2 gram pada dewasa, 40 mg per kilogram berat badan per hari pada anak. Berikan setiap 4-6 jam. Pasien dianjurkan minum cairan untuk mencegah dehidrasi. Terapi embun,
dan atau penggunaan uap dan meringankan sekret. Penggunaan rutin antibiotika tidak dianjurkan, tetapi jika pada pasien dengan demam menetap dan gejala pernafasan lebih dari 4-6 hari, kemungkinan adanya infeksi bakteri. Kemudian ada bronkiolitis. Bronkiolitis adalah infeksi virus akut pada saluran pernafasan bawah. Nah, biasanya terjadi 50% pada bayi usia bulan sampai setahun, dan banyak terdapat juga di usia 3 tahun. Etiologi dan gejala. Penyebab utama bronkiolitis yaitu biasanya disebabkan oleh virus respiratory syncytial. Adapun penyebab keduanya yang disebabkan oleh virus parainfluenza, tapi tidak menutup kemungkinan juga disebabkan oleh bakteri sebagai patogen sekunder. Kemudian, gejala awalnya ini, anak mengalami iritabilitas, gelisah, demam ringan, batuk, dan mengeluarkan lendir dari hidung. Selanjutnya, akan berkembang menjadi muntah, diare, pernafasannya berbunyi, peningkatan laju pernafasan, dan hidung memerah. Diagnosis ini terdiri dari pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium. Pada pemeriksaan fisik, yaitu takikardia dan laju pernafasan 40-80 per menit pada bayi yang dirawat di rumah sakit. Kemudian rangsang mengi, otitis media pada 5%-10% dan konjungtivitis ringan pada sepertiga pasien. Adapun pemeriksaan laboratorium meliputi jumlah sel darah putih perifer normal atau sedikit meningkat, gas darah arteri abnormal, dan identifikasi respiratory syncytial virus yang menjadi penyebab utama pada bronkiolitis ini. Patofisiologi yaitu infeksi saluran nafas bagian atas yang disebabkan oleh virus parainfluenza atau bakteri. Kemudian terjadinya obstruksi bronkiolus mengganggu pertukaran gas normal di dalam paru, sehingga ventilasi yang makin menurun pada alveolus akan mengakibatkan terjadinya hipoksemia dini. Itu rendahnya kadar oksigen dalam darah, khususnya di arteri, yang dapat menyebabkan sesak nafas. Terapi bronkiolitis ini sebenarnya salah satu yang dapat sembuh dengan sendirinya dan umumnya tidak memerlukan terapi. Namun, yang harus dihilangkan adalah gejala-gejalanya, sehingga harus diberikan obat-obatan yang meringankan gejala yang timbul dan bersifat suportif. Nah, di sini ada oksigenasi. Oksigenasi itu terapi oksigen yang bertujuan untuk menjaga jangan sampai terjadi hipoksia sehingga memperberat penyakitnya. Hipoksia terdiri akibat gangguan perfusi ventilasi paru-paru. Oksigenasi dengan kadar oksigen 30-40% sering digunakan untuk mengurangi hipoksia. Kemudian, terapi dengan menggunakan cairan intravena. Pemberian cairan ini juga sangat penting untuk mencegah terjadinya dehidrasi akibat keluarnya cairan lewat evaporasi karena pernafasan yang cepat dan kesulitan minum. Jika pemberian oksigen dan cairan kondisi bayi belum juga membaik, maka dapat diberikan obat-obatan sebagai berikut. Yang pertama, ada antipiretik. Nah, antipiretik ini berfungsi untuk mengurangi demam yang timbul. Antipiretik namun tidak boleh diberikan pada bayi yang mengalami hipoksia atau dehidrasi. Kemudian yang kedua ada antivirus. Bronkiolitis merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus. Oleh karena itu, perlu diberikan antivirus yang menghambat aktivitas virus statik seperti ribavirin. Kemudian yang ketiga ada bronkodilator. Obat yang bersifat beta 2 agonis seperti epinefrin. Obat-obatan tipe ini berguna pada penyakit dengan penyempitan saluran nafas karena menyebabkan efek bronkodilatas. Pneumonia. Pneumonia merupakan infeksi di ujung bronkiol dan alveoli yang dapat disebabkan oleh berbagai patogen seperti bakteri, jamur, virus, dan parasit. Epidemiologi pneumonia. Pneumonia menjadi penyebab umum sepsis parah. Penyebab kematian menular pada anak dan dewasa di Amerika Serikat dengan 50% angka kematian. Berdasarkan Riskesdas pada tahun 2018, prevalensi pneumonia di Indonesia yaitu 4,0
hingga 4,1%. Sedangkan prevalensi pneumonia pada balita di Indonesia yaitu 4,5 hingga 5,0%. Pneumonia dapat terjadi sepanjang tahun dengan kejadian penyakit yang relatif disebabkan dari entitas etiologi yang berbeda karena bervariasi dengan musim. Pneumonia terjadi di segala usia, meskipun manifestasi klinis paling parah terjadi pada orang sangat muda, lansia, dan orang berpenyakit kronis. Etiologi pneumonia. Pneumonia dapat disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan parasit. Klasifikasi pneumonia. Berdasarkan sifatnya, pneumonia dibagi menjadi pneumonia primer dan pneumonia sekunder. Berdasarkan kuman penyebab, terbagi menjadi pneumonia bakterial atau topikal, pneumonia atipikal, pneumonia virus, dan pneumonia jamur. Berdasarkan klinis dan epidemiologi, pneumonia dibagi menjadi 3, yaitu pneumonia community, pneumonia nosokominal, dan pneumonia aspirasi. Sedangkan berdasarkan lokasi infeksi, pneumonia dibagi menjadi pneumonia lobaris, bronkopneumonia, dan pneumonia interstial. Kategori pneumonia: CAP, Community Acquired Pneumonia. Pneumonia yang berkembang di luar rumah sakit atau kurang dari 48 jam setelah masuk rumah sakit. Memiliki faktor risiko, usia di atas 65 tahun, penderita diabetes mellitus, asplenia, kardiovaskular kronis, penyakit paru-paru, ginjal, dan hati, serta pengkonsumsi rokok dan alkohol. HAP, Hospital Acquired Pneumonia. Pneumonia yang berkembang lebih dari 48 jam setelah masuk rumah sakit. Faktor risiko: mengalami aspirasi, COPD, ARDS, koma, posisi berbaring yang lama, reintubasi, tracheostomi, trauma kepala, pemantauan ICP, intracranial pressure, usia di atas 60 tahun, serta risiko MDR, multidrug resistant. VAP, Ventilator Associated Pneumonia. Pneumonia yang berkembang lebih dari 48 jam setelah intubasi endotrakeal. Memiliki faktor risiko sama seperti hospital acquired, risiko MDR dengan antibiotik intravena 90 hari yang lalu, shock septic didahului ARDS sebelum VAP, melakukan terapi penggantian ginjal akut sebelum VAP, dan lebih dari 5 hari dirawat inap sebelum VAP. Community acquired pneumonia dapat disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Mycoplasma pneumoniae, spesies Legionella, Chlamydophila pneumoniae, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, dan Klebsiella pneumoniae. Dan dapat disebabkan oleh virus, rhinovirus manusia, influenza, adenovirus, human metapneumovirus, dan bokavirus. Hospital acquired pneumonia dapat disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus, resisten methicillin, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter species, Klebsiella pneumoniae, dan Escherichia coli. Ventilator associated pneumonia dapat disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus dan resistensi multidrug. Patogenesis pneumonia. Patogen pernafasan memasuki saluran pernafasan bagian bawah melalui salah satu dari 3 rute berikut. Menghirup langsung tetesan infeksius, aspirasi dari isi orofaringeal, atau penyebaran patogen melalui aliran darah dari tempat infeksi selain paru. Selanjutnya, sistem imun berperan dalam menghadapi patogen yang menyerang paru-paru. Mekanisme pertahanan ini dipertahankan pada individu yang sehat dan patogen pernafasan secara efektif dihilangkan sebelum infeksi terjadi.
Namun, pada individu dengan gangguan sistem imun atau tidak memiliki sistem pertahanan yang kuat, maka akan berisiko lebih tinggi mengalami infeksi saluran pernafasan yang parah. Infeksi paru-paru merusak fungsi makrofag alveolar dan pembersihan mukosiliar, sehingga mengatur tahap untuk pneumonia bakteri sekunder. Sehingga timbulnya peradangan pada alveoli disebabkan karena patogen terus berkembang. Tanda dan gejala pneumonia: demam tiba-tiba, menggigil, dyspnea atau sesak nafas, batuk produktif, dahak berwarna karat atau hemoptisis, batuk darah, nyeri dada pleuritik, takikardia, takipnea, atau nafas cepat dan dangkal. Presentasi klinis pneumonia. Radiografi dada. Terdapat lobar padat atau infiltrasi segmental. Pemeriksaan fisik. Didapati takipnea dan takikardia. Pada tes perkusi didapati suara redup atau dullness. Pektorilokui bisikan, suara nafas egofoni, fremitus taktil didapati meningkat. Mengamati reaksi dinding dada ketika melakukan pernafasan. Suara nafas berkurang di area yang terkena, dan selama ekspansi paru ditemukan ronki atau suara nafas tambahan dari paru. Pemeriksaan laboratorium. Leukisitosis dengan predominan dari sel polimorfonuklear atau neutrofil. Saturasi oksigen rendah pada arteri. Diagnosa: adanya infiltrat baru di paru, demam, sputum pernafasan memberat, sekret kental, dan ada neutrofil. Tujuan pengobatan pneumonia. Tujuan utama untuk pemberantasan patogen melalui pemilihan antibiotik yang sesuai dan penyembuhan klinik lengkap. Sedangkan tujuan sekunder untuk meminimalkan konsekuensi yang tidak diinginkan dari terapi seperti toksisitas dan infeksi sekunder. Kemudian, untuk meminimalkan biaya melalui terapi rawat jalan dan oral, ketika tingkat keparahan penyakit pasien dan pertimbangan klinis memungkinkan. Pengobatan, pemberantasan organisme penyebab dan penyembuhan klinis lengkap adalah tujuan utama. Morbiditas terkait harus diminimalkan, misalnya disfungsi ginjal, paru, atau hati. Prioritas pertama dalam menilai pasien pneumonia adalah mengevaluasi kecukupan fungsi pernapasan dan untuk menentukan apakah ada tanda-tanda penyakit sistemik, khususnya dehidrasi atau sepsis yang mengakibatkan kolaps sirkulasi. Perawatan suportif untuk pasien pneumonia termasuk penggunaan oksigen yang dilembabkan untuk hipoksemia, resusitasi cairan, pemberian bronkodilator bila terdapat bronkospasme, dan fisioterapi dada dengan drainase postural jika terdapat bukti retensi sekret. Tambahan terapeutik yang penting termasuk hidrasi yang adekuat dengan rute IV jika perlu, dukungan nutrisi yang optimal, dan pengendalian demam. Terapi farmakologi. Seperti sebagian besar pengobatan penyakit penular, pengobatan pneumonia awalnya menggunakan terapi antibiotik spektrum luas yang efektif melawan patogen. Untuk mengidentifikasi patogen, faktor yang mempengaruhi yaitu kapan dan di mana pneumonia tertular. Faktor individu pasien termasuk usia pasien, riwayat pengobatan sebelumnya dan saat ini, penyakit yang mendasari, fungsi organ utama, dan status klinis saat ini. Faktor-faktor ini harus dievaluasi untuk memilih regimen antibiotik yang tepat dan efektif, serta rute yang paling tepat untuk pemberian obat, oral atau parenteral. Karena banyak antibiotik efektif dalam pengobatan pneumonia bakterial, jadi seringkali sulit menentukan antibiotik yang paling tepat. Terapi empiris antimikroba pada dewasa. Jika pasien sebelumnya sehat, penyebabnya Streptococcus pneumonia, Mycoplasma pneumonia, Haemophilus influenza, Chlamydia pneumonia, Moraxella catarrhalis. Terapi empirisnya menggunakan
eritromisin, klaritromisin, dan azitromisin atau tetrasiklin atau golongan tetrasiklin, HCl, dan doksisiklin. Jika penyebabnya virus, terapi empirisnya adalah oseltamivir atau zanamivir jika kurang dari 40 derajat dari onset gejala. Jika pasien memiliki penyakit diabetes, jantung, atau paru, hati, penyakit ginjal, dan orang tua, kemudian pneumonia-nya disebabkan oleh Streptococcus pneumonia, Bacillus gram negatif, terapi antibiotiknya menggunakan golongan fluoroquinolon yaitu ciprofloxacin, levofloxacin, dan moxifloxacin atau golongan beta-lactam plus makrolida yaitu eritromisin, klaritromisin, dan azitromisin. Atau bisa juga menggunakan piperacillin, tazobactam atau cephalosporin atau carbapenem, imipenem, dan meropenem. Terapi pada pasien rawat inap atau komunitas yang tidak masuk ICU yang penyebabnya Streptococcus pneumonia, Mycoplasma pneumonia, Haemophilus influenza, Chlamydia pneumonia, Legionella. Terapinya menggunakan golongan fluoroquinon yaitu ciprofloxacin, levofloxacin, dan moxifloxacin atau beta-lactam ditambah makrolide yaitu eritromisin, klaritromisin, dan azitromisin atau golongan tetrasiklin, dan doksisiklin. Pasien yang masuk ruang ICU yang disebabkan oleh Streptococcus, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, Legionella, Bacillus gram negatif jika dugaan Pseudomonas aeruginosa. Terapinya menggunakan beta-lactam plus makrolid yaitu eritromisin, klaritromisin atau fluoroquinolon seperti ciprofloxacin, levofloxacin. Jika pasien masuk ICU dengan dugaan Staphylococcus aureus resisten methicillin, terapinya menggunakan piperacillin atau tazobactam atau meropenem atau cefpim plus fluoroquinolon. Contohnya ciprofloxacin, levofloxacin, dan moxifloxacin atau AMG, amikacin, gentamisin, dan tobramycin. Pneumonia yang didapat di rumah sakit, ventilator associate atau healthcare associate yang tidak ada faktor resiko patogen MDR, penyebabnya Staphylococcus pneumonia, Haemophilus influenza, MSA, Enteric gram negatif bacilli. Pengobatannya menggunakan ceftriaxone atau fluoroquinon yaitu ciprofloxacin, levofloxacin, dan moxifloxacin atau ampicillin atau sulbactam atau ertapenem atau doripenem. Sedangkan dengan faktor risiko patogen MDR, penyebabnya Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumonia, Acinetobacter, terapinya menggunakan anti-pseudomonal cephalosporin, contohnya cefepime dan ceftazidime, atau anti-pseudomonal carbapenem, yaitu imipenem dan meropenem. Jika penyebabnya ada dugaan MRSA atau Legionella SP, pengobatannya menggunakan anti-pseudomonal cephalosporin atau anti-pseudomonal carbapenem. Pneumonia yang didapat di rumah sakit karena aspirasi dengan penyebab bakterinya Staphylococcus aureus, Enteric gram negatif bacilli, dan anaerob. Pengobatannya menggunakan penisilin atau clindamycin atau piperacillin atau tazobactam plus AMG, amikacin, gentamicin, dan tobramycin. Sedangkan pengobatan atipikal pneumonia untuk tuberkulosis yang disebabkan oleh Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumonia, Chlamydophila pneumonia, Severe Acute Respiratory Syndrome, pengobatannya menggunakan fluoroquinolon, yaitu ciprofloxacin, levofloxacin, dan moxifloxacin.
doxycycline atau azitromisin. Jika penyebabnya avian influenza H1N1 influenza menggunakan oseltamivir. Untuk pneumonia yang disebabkan pada pasien rawat jalan, terapinya untuk pasien rawat jalan yang kurang dari 1 bulan yang pneumonia disebabkan oleh kelompok B, Streptococcus haemophilus influenza, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Listeria. Pengobatannya menggunakan ampicillin atau sulbactam, cephalosporin, ceftriaxone, dan cefotaxime. Namun, cephalosporin tidak aktif melawan listeria jika penyebabnya adalah listeria. Jika penyebabnya adalah cytomegalovirus, respiratory syncytial virus, adenovirus, pengobatannya menggunakan ribavirin for RSV. Jika yang rawat jalan 1-3 bulan dan penyebabnya adalah Chlamydia pneumoniae, possibly ureaplasma, CMV, pneumocystis carinii, pengobatannya menggunakan makrolid atau azalid, yaitu erythromycin dan clarithromycin, atau azitromisin, trimetoprim sulfamethoxazole. Jika penyebabnya Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, pengobatannya menggunakan semi-sintetik penisilin, yaitu nafcillin dan oxacillin, atau cephalosporin, cefuroxime, dan ceprozil. Untuk terapi pada pasien rawat jalan, anak-anak usia prasekolah dengan penyebabnya virus rhinovirus, RSV, influenza A dan B, parainfluenza, adenovirus, human metapneumovirus, coronavirus. Terapinya menggunakan antimikroba, tapi tidak rutin karena terapi antimikroba tidak rutin diperlukan. Untuk terapi pada anak yang sebelumnya sehat, bayi yang diimunisasi sepenuhnya, dan anak prasekolah dengan tersangka CAP ringan sedang dengan penyebab bakterinya yaitu Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumonia atipikal lain, pengobatannya menggunakan amoxicillin, cephalosporin generasi ketiga yaitu cefuroxime dan ceprozil, generasi kedua cefuroxime dan ceprozil, makrolida, azalid, atau fluoroquinolone. Untuk terapi pada anak-anak dan remaja usia sekolah yang benar-benar diimunisasi dengan CAP ringan sedang dan penyebab bakterinya adalah Staphylococcus pneumoniae, pengobatannya menggunakan amoxicillin dan cephalosporin generasi ketiga dan generasi kedua, atau fluoroquinolone. Bisa juga menggunakan makrolid yaitu fluoroquinolone atau tetrasiklin. Untuk pasien rawat jalan dengan klasifikasi CAP sedang parah selama wabah virus influenza dan penyebabnya ada influenza A dan B atau virus lainnya, pengobatannya menggunakan oseltamivir atau zanamivir. Untuk pasien rawat inap, bayi yang diimunisasi sepenuhnya dengan anak usia sekolah yang bakterinya yang menyebabkan adalah Streptococcus pneumoniae, pengobatannya menggunakan ampicillin, penisilin G, cephalosporin. Jika penyebabnya adalah CAMRSA, pengobatannya menggunakan beta-lactam ditambah vancomycin atau clindamycin. Pada bayi yang tidak sepenuhnya diimunisasi dan anak daerah dengan strain pneumokokal resisten penisilin invasif, pasien dengan infeksi yang mengancam nyawa, dan bakteri yang menyebabkan adalah Mycoplasma pneumonia, Chlamydia pneumonia, Streptococcus pneumonia, resisten PCN-MRS, Mycoplasma pneumonia atipikal patogen lain. Pengobatannya menggunakan cephalosporin, cefuroxime, dan ceprozil, ditambah vancomycin atau clindamycin. Bisa juga menggunakan makrolid yaitu erythromycin dan clarithromycin, ditambah beta-lactam atau doxycycline. Bisa juga dengan fluoroquinolone. Dosis antibiotik untuk pengobatan bakteri pneumonia yaitu golongan penisilin, ampicillin
dan sulbactam. Untuk pediatri 150 sampai 200 mg per kilo per hari. Untuk dewasa yaitu 6 sampai 12 gram. Amoxicillin plus clavulanat atau yaitu untuk pediatri 45 sampai 100 ml per kilogram per hari. Untuk dewasanya 0,75 sampai 1 gram per hari. Untuk antibiotik piperacillin atau tazobactam untuk pediatri 200 sampai 300 ml per kilogram per hari. Untuk dewasa 12 sampai 18 gram per hari. Untuk antibiotik penisilin pada pasien pediatri dosisnya itu 100.000 sampai 250.000 unit per kilogram per hari, dan untuk dosis dewasanya itu 12 sampai 18 juta unit per hari. Untuk golongan cefalosporin, contoh antibiotiknya ceftriaxone. Nama dagangnya Rocepin. Penggunaannya untuk pediatri yaitu 50 sampai 75 ml per kilogram per hari. Untuk dewasanya 1 sampai 2 gram per hari. Untuk cefatoxim dengan merek dagang Clavoran, penggunaan untuk pediatri yaitu 150 ml per kilogram per hari. Untuk dewasa 2 sampai 12 gram per hari. Untuk antibiotik ceftazidime, penggunaan untuk pediatri yaitu 90 sampai 150 mg per kilogram per hari. Untuk dewasanya 4 sampai 6 gram per hari. Untuk cefepime, penggunaannya untuk pediatri yaitu 100 sampai 150 mg per kilogram per hari. Untuk dewasanya 2 sampai 6 gram per hari. Untuk golongan antibiotik makrolid, contohnya clarithromycin, penggunaannya pada pediatri yaitu 15 mg per kilogram per hari, dan untuk dewasanya 0,5 sampai 1 gram per hari. Untuk golongan fluoroquinolone, contohnya moxifloxacin, penggunaannya untuk dewasa yaitu 400 mg per hari. Untuk golongan tetrasiklin, contohnya doxycycline, penggunaannya untuk pediatri yaitu 2 sampai 5 mg per kilogram per hari. Untuk dewasanya 100 sampai 200 mg per hari. Untuk golongan aminoglikosida, contohnya gentamicin, penggunaan untuk pediatri yaitu 7,5 sampai 10 mg per kilogram per hari. Untuk dewasanya yaitu 75 ml per kilogram. Untuk golongan carbapenems, contohnya imipenem, penggunaan untuk pediatri yaitu 60 sampai 100 mg per kilogram per hari. Untuk dewasanya 2 sampai 4 gram per hari. Dan untuk golongan lain, contohnya vancomycin, penggunaan untuk pediatri yaitu 45 sampai 60 mg per kilogram per hari. Untuk dewasanya 2 sampai 3 gram per hari. Dosis dapat ditingkatkan untuk penyakit yang lebih parah dan mungkin memerlukan modifikasi untuk pasien dengan disfungsi organ. Amoxicillin dosis tinggi dan amoxicillin atau clavulanat, misalnya 90 mg per kilogram per hari, digunakan untuk pneumonia yang resisten terhadap penisilin. Fluoroquinolone telah dihindari untuk pasien anak karena potensi kerusakan tulang rawan. Namun, obat-obatan tersebut telah digunakan untuk infeksi bakteri MDR dengan aman dan efektif pada bayi dan anak-anak. Tetrasiklin jarang digunakan pada pasien anak-anak, terutama pada mereka yang berusia kurang dari 8 tahun karena perubahan warna gigi permanen akibat tetrasiklin. Terapi non-farmakologi untuk pasien pneumonia. Nutrisi yang cukup, kebersihan gigi, dan tidak merokok merupakan unsur gaya hidup sehat yang mengurangi resiko seseorang terkena pneumonia. Bagi penderita penyakit paru atau gangguan lendir, aerobik olahraga, manuver pernapasan dalam, dan alat bantu batuk bisa memudahkan ekspektasi dan kebersihan paru. Imunitas terhadap mikroba umum tertentu bisa juga ditingkatkan dengan imunisasi populasi rentan dengan spesifik vaksin. Anak-anak harus divaksinasi pneumonia, H. influenza tipe B, pertusis, dan influenza sementara. Pengasuh bayi kurang dari 6 bulan juga harus divaksinasi untuk melawan influenza dan pertusis. Evaluasi hasil terapeutik.
dengan pneumonia yang didapat dari komunitas. Waktu untuk resolusi batuk, produksi dahak, dan adanya gejala konstitusional, misalnya malaise, mual atau muntah, dan kelesuan, harus dinilai. Kemajuan harus dicatat dalam 2 hari pertama, dengan resolusi lengkap dalam 5 hari hingga 7 hari. Dengan pneumonia nosokomial, parameter di atas harus dinilai bersama dengan jumlah sel darah putih, radiografi dada, dan penentuan gas darah. Spesial kondisi pneumonia pada pasien HIV, infeksi oportunistik seperti pneumocystis jirovecii dan mikrobakterium dan berbagai macam patogen dapat menyebabkan pneumonia pada penderita infeksi HIV. Pasien stadium lanjut HIV dan AIDS kemungkinan bisa terkena pneumonia beberapa kali dan mungkin disebabkan oleh lebih dari 1 spesies. Gambaran klinis pneumonia pada orang HIV seringkali tidak dapat dibedakan satu patogen dengan patogen lain. Pada orang yang terinfeksi HIV, pneumonia biasanya onsetnya subakut dan terdiri dari demam, batuk non-produktif, dan dyspnea. Kebanyakan patogen menghasilkan radiografi multilobular atau difus. Difus menyebabkan hipoksemia. Diagnosis mikrobiologi spesifik dilakukan melalui induksi sputum atau lavage bronkoveolar untuk memungkinkan pilihan rasional regimen antimikroba. Pemeriksaan dilakukan di awal perjalanan pasien karena mengingat beragam patogen yang mungkin dapat menyebabkan pneumonia pada orang yang terinfeksi HIV. Studi kasus. Seorang wanita berusia 22 tahun datang ke dokter THT dengan mengeluhkan nyeri kepala, nyeri wajah, hidung tersumbat dan gatal, serta gigi berlubang. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik seperti wajah diketuk dan dilakukan teropong, ternyata diketahui bahwa tengkorak hidung pasien agak bengkok. Kemudian, dokter mendiagnosa bahwa pasien mengalami sinus maksilaris dan meresepkan obat Coamoxiclav 20 tablet, 2 kali sehari 1 tablet, cetirizine 10 tablet, 1 kali sehari 1 tablet, NaCl cuci hidung 1 botol, 2 kali sehari 40 ml. Berikut adalah daftar obat yang digunakan pasien. Coamoxiclav terdiri dari amoxicillin 500 mg dan asam clavulanat 125 mg dengan dosis 1 tablet per 12 jam selama 10 hari. Diindikasikan untuk otitis media, sinusitis, dan infeksi lainnya yang disebabkan oleh organisme yang menginfeksi saluran pernafasan bawah. Mekanisme kerja dari obat ini adalah asam clavulanat mengikat dan menghambat beta-laktamase yang menonaktifkan amoxicillin, sehingga amoxicillin memiliki spektrum yang lebih luas. Sedangkan amoxicillin menghambat sintesis dinding sel bakteri dengan mengikatkan satu protein pengikat penisilin yang menghambat transpeptidasi akhir dari sintesis peptidoglikan di dinding sel bakteri. Cetirizine memiliki nama generik cetirizine hydrochloride dengan dosis 10 mg per hari. Indikasi untuk rinitis alergi, konjungtivitis, pruritus, urtikaria, idiopati kronis. Mekanisme kerja obat berkompetisi dengan histamin untuk menempati reseptor H1 pada sel efektor di saluran pencernaan, pembuluh darah, dan saluran pernafasan. NaCl 0,9% cuci hidung diindikasikan untuk membersihkan zat-zat polutan yang tertempel di mukosa hidung. Dosis 2-3 kali sehari 10 ml. Namun, hal ini tergantung dengan kondisi pasien. Efek samping adalah reaksi hipersensitif. Pasien mengalami sinus maksilaris. Sinus maksilaris merupakan sinus paranasal yang letak ostimusnya lebih tinggi dari dasar, sehingga aliran sekret dari sinus maksila hanya tergantung dari gerakan silia. Faktor lain karena dasar sinus maksila adalah dasar akar gigi, sehingga infeksi gigi dapat menyebabkan sinusitis maksila. Berdasarkan DRT, maka amoxicillin dan asam clavulanat memiliki indikasi yang tepat, yaitu sebagai sinusitis, pengobatan sinusitis, tepat obat, dan juga tepat dosis. Cetirizine hydrochloride juga memiliki indikasi yang tepat sebagai antihistamin,
tepat obat dan juga tepat dosis. Sedangkan NaCl 0,9% cuci hidung juga memiliki indikasi yang tepat obat, dan juga tepat dosis. Hal ini karena disesuaikan dengan kondisi pasien. Dari ketiga obat ini, tidak ditemukan adanya interaksi obat. Sekian dari kelompok kami. Bila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, bisa langsung komen di bawah di kolom komentar ataupun di forum diskusi online Learning Huamka. Oh iya, jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.